Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai variabel dan tipe data pada Python. Sebelum lanjut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan variabel dan tipe data. Variabel dapat diartikan sebagai media untuk menyimpan data. Selain itu, nilai pada variabel juga dapat berubah. Sedangkan tipe data adalah jenis data yang disimpan dalam variabel itu sendiri. Yang pertama kali saya bahas di sini adalah variabel. Di sini saya membuat variabel nama yang memiliki nilai wajidah, kemudian umur, (1,47), kemudian variabel mahasiswa yaitu true. Untuk memanggil semua variabel yang di atas, kita ketik print, kemudian variabel nama, umur, kemudian variabel mahasiswa. Kemudian kita run. Ketika berhasil, maka outputnya akan seperti ini. Selanjutnya tipe data. Untuk tipe data pada variabel nama ini adalah tipe data string, di mana tipe data string mengharuskan menggunakan tanda kutip 2 maupun tanda kutip 1. Sedangkan pada variabel umur ini memiliki tipe data integer, di mana tipe data integer terdiri dari bilangan bulat maupun angka. Kemudian variabel tinggi badan adalah memiliki tipe data float, di mana tipe float terdiri dari bilangan desimal atau pecahan. Kemudian variabel pada mahasiswa ini memiliki tipe data boolean, di mana tipe data boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Kemudian untuk pengecekan tipe datanya, kita ketik print, kemudian type, kemudian variabel nama, di sini umur, tinggi badan, dan mahasiswa. Kemudian kita run, maka outputnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas operator aritmetika. Di sini saya membuat variabel nilai 1 sama dengan 9.
Kemudian parabol kedua yaitu nilai 2. Nilai 2 sama dengan 2. Untuk operasinya yang pertama kali saya bahas di sini adalah penjumlahan. Rin nilai 1 ditambah nilai 2. Nilai 1 dan nilai 2 kita jumlahkan, kemudian kita run. Hasilnya adalah 11. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Kemudian hasil pengurangan. Print nilai 1 dikurang nilai 2. Nilai 2 yaitu 9 dikurang 2 sama dengan, hasilnya adalah 7. Kemudian perkalian. Nilai 1 dikali nilai 2 dikali nilai 2. 9 dikali 2 hasilnya adalah 18. Kemudian bagi print nilai 1 dibahagi nilai 2. 9 dibahagi 2 hasilnya adalah 4,5. Kemudian pangkat nilai 1 pangkat nilai 2 sama dengan 81,9 dikali 9. Kemudian modulus atau sisa bagi. Print nilai 1 nilai 2. Hasilnya adalah 1 karena 9 tidak habis dibahagi 2. Kemudian pembagian bilangan bulat. Print nilai 1 nilai 2 hasilnya adalah 4 dikarenakan 9 dibagi 2 sama dengan 4,5 dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya contoh kasus. Parabol saya buat di sini itu nama, nilainya wajidah, kemudian lama lembur sama dengan 11. Gaji pokok sama dengan 1 juta. Kemudian gaji lembur
total gaji lembur sama dengan di sini kita kalikan lama lembur dengan gaji lembur. Lama lembur dikali gaji lembur. Kemudian untuk gaji kotor gaji pokok kita tambah dengan total gaji lembur. Kemudian pajak sama dengan 9/100 untuk potongan sama dengan gaji pokok dikali pajak. Gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurang potongan. Kita print nama, print gaji pokok, print gaji lembur, kemudian print total gaji lembur. Print gaji kotor, print pajak, kemudian print potongan, print gaji bersih. Kita run. Hasil outputnya seperti ini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai operator penugasan, di mana operator penugasan dapat diartikan sebagai operator yang memasukkan nilai ke dalam variabel. Selanjutnya, operator penugasan juga memiliki 8 jenis operator. Yang pertama itu sama dengan, yang kedua tambah sama dengan, yang ketiga kurang sama dengan, yang keempat kali sama dengan, yang kelima bagi sama dengan, yang keenam sisa bagi sama dengan, yang ketujuh pangkat sama dengan, dan yang kedelapan adalah sisa pembagian bulat sama dengan. Yang pertama kali saya bahas di sini adalah sama dengan. Di sini saya membuat variabel. Di sini saya membuat komentar, yaitu sama dengan. Kemudian saya membuat variabel A sama dengan memiliki nilai 60. Kemudian di sini ketik print, kemudian kita print A
ke string A, kemudian kita run, maka outputnya adalah 60 karena nilai A adalah 60. Kemudian tambah sama dengan, kemudian tambah sama dengan di sini A tambah sama dengan 10, kemudian kita print A, kemudian kita run, maka outputnya adalah 70, dimana di sini nilai A sama dengan 60 ditambah 10 sama dengan 70, kemudian kurang sama dengan 4, kemudian kita print A, maka outputnya adalah 66. 70 dikurang 4 sama dengan 66. Kemudian kali sama dengan A kali sama dengan 5, kemudian kita print A, kita run, outputnya adalah 330. Kemudian di sini bagi sama dengan A bahagi sama dengan 4, kemudian kita print A, kemudian kita run, maka outputnya adalah 82,5. 330 dibagi 4. Outputnya adalah 82,5. Kemudian sisa bagi sama dengan A, di sini kita menggunakan persen, sama dengan 3, kemudian kita print A, kemudian kita run, maka outputnya adalah 1,5. Kemudian pangkat sama dengan A, pangkat sama dengan
10. Kemudian kita print A, kemudian run, maka outputnya adalah 57,6. Jadi kita bulatkan menjadi 58. Selanjutnya yang saya bahas di sini adalah operator perbandingan, di mana operator perbandingan ini digunakan untuk perbandingan dua nilai yang menghasilkan tipe data boolean, yaitu true dan false. Selanjutnya, operator perbandingan ini memiliki 6 jenis operator. Yang pertama sama dengan, yang kedua tidak sama dengan, yang ketiga lebih kecil, keempat lebih besar, yang kelima lebih besar atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Untuk sama dengan, contohnya di sini saya membuat variabel A sama dengan 4, B sama dengan 4. Kemudian kita print A sama dengan B, kemudian kita run. Untuk outputnya adalah true, karena di sini nilai 4 sama dengan nilai A sama dengan 4, kemudian nilai B sama dengan 4. Di sini sama-sama 4, A sama dengan B. Kemudian untuk tidak sama dengan, variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 3, kemudian kita print A tidak sama dengan B. Kemudian kita run, maka outputnya adalah true, di mana nilai A tidak sama dengan nilai 3. Selanjutnya lebih kecil.
nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2. Kemudian kita print A lebih kecil daripada B. Kemudian kita run, maka outputnya adalah true. Outputnya adalah true karena di sini nilai A lebih kecil daripada nilai B. Untuk operator lebih besar variabel A sama dengan 10, B sama dengan 7. Kemudian kita print A lebih besar daripada B. Kemudian kita run. Terjadi kesalahan. Kemudian kita run kembali, maka outputnya adalah true. Karena di sini nilai A lebih besar daripada nilai B. Kemudian untuk lebih besar atau sama dengan nilai variabel A sama dengan 20, B sama dengan 9. Kemudian kita print. Sistemnya di sini bermasalah. Kemudian kita print A lebih besar atau sama dengan 9. Kemudian kita run, maka outputnya adalah true. Di sini seharusnya B. Kemudian kita run kembali, maka hasilnya adalah true, di mana nilai A lebih besar daripada nilai B. Kemudian lebih kecil atau sama dengan nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2. Kemudian ketik print A lebih kecil daripada B, lebih kecil atau sama dengan B. Kemudian kita run, maka outputnya adalah true. Karena di sini nilai A lebih kecil dibanding nilai B. 1 lebih kecil daripada 2. Selanjutnya operator logika, di mana operator logika ini digunakan untuk melakukan operasi konjungsi atau AND, operasi disjungsi atau OR, dan negasi atau NOT. Pada operator logika ini harus menggunakan tipe data boolean, di mana tipe data boolean ini terdiri dari 2 nilai, yaitu false dan true. Di sini saya membuat variabel A sama dengan 1, B sama dengan 2.
Untuk operator AND atau dan, kita ketik print jika A lebih kecil daripada B dan A lebih besar daripada B, kemudian kita run, maka di sini outputnya adalah false. Karena pada operator AND, jika salah satunya bersifat true dan bersifat false, maka outputnya adalah false. Kemudian di sini kita ketik print lagi. Jika A lebih besar daripada B dan A lebih besar daripada B, kemudian kita run. Maaf, terjadi kesalahan di sini. Kemudian kita run, maka outputnya adalah false. Jika keduanya bernilai false, maka outputnya adalah false. Kemudian ketik print lagi. Jika A lebih kecil daripada B dan A lebih kecil daripada B, kemudian kita run, maka outputnya adalah true. Karena jika keduanya bernilai true, maka outputnya adalah true. Untuk operator selanjutnya adalah OR. Kita ketik print jika A lebih kecil daripada B atau A lebih besar daripada B, kemudian kita run, maka outputnya adalah true. Karena pada operator OR ini, jika salah satunya bernilai false dan bernilai true, maka outputnya adalah true. Kemudian kita print jika A lebih besar daripada B atau A lebih besar daripada B, kemudian kita run, maka outputnya adalah false. Pada operator OR, jika keduanya bernilai false, maka outputnya adalah false. Print, kita ketik print jika A lebih kecil daripada B atau A lebih kecil daripada B, kemudian kita run, maka outputnya adalah true. Jika keduanya bernilai true, maka outputnya adalah true. Untuk operator NOT dapat diartikan sebagai nilai keterbalikan. Di sini kita ketik print jika kita ketik NOT. Di sini kita ketik NOT, kemudian jika A lebih kecil daripada B, kemudian kita run, maka outputnya adalah false. Karena pada operator NOT ini memiliki nilai keterbalikan. Jika 1 lebih kecil daripada B, maka outputnya adalah false. Ketika di sini A lebih besar daripada B, maka outputnya adalah true. Kemudian saya membuat kondisi if atau jika A lebih besar daripada 8, maka print A.
Jika tidak, nilai A lebih kecil daripada 7, maka print B. Jika tidak, A tidak sama dengan, jika A tidak sama dengan 9, maka print C. Jika tidak, A lebih besar atau sama dengan 10, maka print D. Jika di atas tidak ada yang memenuhi, maka print tidak terdata. Kemudian kita run. Untuk outputnya menghasilkan A karena 10 lebih besar daripada 8. Untuk contoh lain, sini saya membuat variabel nilai sama dengan 85. Kemudian menggunakan kondisi if atau jika. Jika nilai sama dengan 80, maka print benar. Jika tidak, nilai lebih besar dari 90, maka print salah. Jika tidak, nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka print terdefinisi. Jika tidak, nilai lebih kecil atau sama dengan 75, maka print tidak terdefinisi. Jika di atas tidak ada yang memenuhi, maka print terdata. Kemudian kita run. Outputnya di sini adalah terdefinisi karena nilai lebih besar atau di sini 85 lebih besar atau sama dengan 80.
Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.